Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi alimil ghaibi wasyahadah, rabbi kulli syai'in wa maliki, khalaqa fasawwa wa qaddara fahada, lahul hamdu fil ula wal akhirah, wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Para hadirin yang sempat atau meluangkan waktunya dan bersabar untuk hadir pada siang hari ini, khususnya Kepala Sekolah SMP Ar-Rayhan dan Kepala Sekolah SMA Ar-Rayhan yang saya lupa nama-namanya, mohon maaf. Yang saya hormati semuanya, para peserta didik di SMP Ar-Rayhan ini, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga para wali murid yang berada di rumah masing-masing, semoga juga selalu sehat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita semua dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Salawat dan salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabat dan seluruh tabi'in, dan semoga kita termasuk umat beliau yang layak bersama beliau kelak bersama di surga. Amin. Saya panggil bapak-bapak, ibu-ibu atau apa ini? Para hadirin yang saya muliakan dan saya hormati, kalau saat ini anda semua sedang kondisi ngantuk, saya maklumi ya, karena memang ini waktu istirahat, dan memang yang kita ketahui bersama bahwasanya di majelis-majelis ilmu itu biasanya malaikat pada datang, ya. Ada angin-angin surga bersepoi-sepoi. Jadi kalau ada yang ngantuk, saya maklumi, tidak akan saya suruh bangun, biarkan saja. Bisa jadi dia sedang terkena angin-angin surga. Amin. Jadi silahkan yang mau istirahat. Tapi kalau terus-terusan ya terlalu juga ya. Baik, terkait dengan tema kita pada hari ini, yaitu tentang pendidikan anak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, baik itu di lembaga pendidikan ataupun di rumah. Saya yakin para hadirin, khususnya para peserta didik atau pendidik di Ar-Rayhan ini sudah sangat pengalaman, karena sudah terjun langsung mendidik para murid, begitu pula para orang tua di rumah. Nah, tetapi pada kesempatan ini kita sama-sama akan mengulang, ya, kita sama-sama belajar kembali, karena kata orang Arab sana, fil i'adah ifadah. Kita ngulangi, biasanya ada ifadah, memberi faedah baru, biasanya seperti itu. Minimal kita saling kembali mengingatkan. Baik, terkait dengan anak, ya, anak ini satu hal yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita, baik kita sebagai orang tua ataupun sebagai guru. Satu hal yang sangat penting, bahwa mereka ini adalah generasi penerus kita, yang akan meneruskan perjuangan kita, baik itu dalam agama kita maupun dalam perjuangan negara kita. Jadi ketika kita masih menemukan banyak anak-anak di depan kita, ada orang lahiran, ada orang yang datang mendaftarkan sekolah ke sini dan sebagainya, anaknya itu harus menjadi satu berita gembira bagi kita. Kalau kita nanti jalan-jalan ke luar negeri, sudah ada yang pernah ke luar negeri, saya lihat di sini sering share study tournya jalan-jalan ke luar negeri, kapan-kapan ngajak saya lah ya, Rayhan gitu loh, jalan-jalannya ke luar negeri. Jadi kalau saya pernah ke Italia, ke Roma itu 3 kali, biar nggak kalah saing dengan para guru Rayhan lah sini. Pernah ke sana 3 kali selama Ramadan, ya, dan di sana informasi dari para pegawai kedutaan besar, salah satu hal yang mengkhawatirkan adalah usia produktif itu terus berkurang, karena umumnya orang-orang di sana tidak mau menikah atau tidak punya anak, tidak mau punya anak. Sedangkan usia lanjut itu terus bertambah, kan begitu ya. Dan saya pikir hadirin semua juga tahu bagaimana di Jepang pun seperti itu, dan itu satu krisis yang membuat mereka kewalahan. Jadi ketika di Indonesia kita melihat ada orang-orang yang
melahirkan dan sebagainya, ada para penduduk, ada para orang tua mendaftarkan anak ke sini, kita harus satu hal yang membuat kita bahagia, masih ada para generasi yang akan meneruskan perjuangan kita baik dalam agama kita maupun dalam bangsa kita. Di sana-sana banyak yang mengalami krisis. Krisis bagaimana generasi-generasi penerusnya itu terus berkurang, sedangkan generasi yang tidak produktif terus bertambah, dan ini tidak bisa diharapkan banyak dalam satu kemajuan atau dalam satu kebangkitan. Sehingga di sini ketika kita melihat atau merasa bahwa yang kita hadapi itu para generasi penerus kita, maka kita harus sadar, menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat berharga, atau generasi yang sangat berharga. Kalau tidak ada mereka, akan berakhir negara kita, agama kita juga akan selesai dan sebagainya. Makanya kalau kita mengkaji dalam kitab fikih ya, yang paling kecil di pesantren itu, atau bahkan paling kecil, awal-awal ada kitab Fathul Qorib ya. Ada Fathul Qorib itu, di situ ada pembahasan al-laqit, anak temuan, anak terbuang gitu ya. Kalau kita menemukan atau di lingkungan kita ada anak kecil, masih masa mumayyiz, belum baligh, dia terlantar dan dibiarkan, sekarang banyak ya, anak jalanan dibiarkan, tidak ada yang mau mengurus sama sekali, satu desa itu dosa semua. Bahkan dalam kitab tersebut juga orang gila, di kawasan kita ada orang gila yang terlantar, tidak ada yang mau rawatnya, tidak ada yang memberikan pakaian dan sebagainya, itu satu desa dosa semua, karena itu fardu kifayah. Apalagi anak-anak kecil tadi, kita sering melihat fenomena anak-anak jalanan terus dibiarkan, tidak ada yang mengurus, akhirnya menjadi penyakit sosial kan gitu ya, merusak dan sebagainya. Itu sebenarnya juga kesalahan kita. Makanya dalam kitab itu, kitab pesantren yang masih awal-awal disebutkan itu fardu kifayah. Kita kalau ada orang terlantar, anak kecil terutama atau gila, wajib mengurusnya, ada yang mengurus. Kalau tidak ada, kita dosa semua. Nah, ini kan berat. Nah, di sini menunjukkan bagaimana pentingnya memperhatikan para generasi itu, khususnya yang belum balik dan sebagainya. Nah, ketika kita berhadapan dengan anak didik yang kita didik, baik sebagai orang tua maupun sebagai guru, nah ini kita perlu tanamkan itu, bahwa mereka ini bukan sembarangan, tapi generasi yang akan meneruskan perjuangan kita, dan kita bertanggung jawab di situ. Dan ketika mendidik anak atau mendidik anak didik, itu sebenarnya paling utama itu mulai dari diri kita. Saya yakin sudah tahu semuanya. Kalau sebagai orang tua, dalam surat Al-Kahfi itu kalau kita ingat ya, saya yakin pada banyak yang hafal di sini, kita ingat kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir ya, dengan Khidir ya, ada yang mengatakan nabi atau wali. Itu ketika sampai ke satu kampung, dan di situ ada satu rumah yang mau ambruk ya, jidaron yuridu ayyang qadda fa aqamah. Ada satu bangunan yang mau rubuh, lalu Khidir memperbaiki itu. Padahal sebelumnya mereka minta makanan ke penduduk itu, nggak ada yang mau ngasih. Lalu takhadha alaihi ajr, kata Nabi Musa, kalau itu ambil upah dari situ. Nah, kata dia enggak. Nah, setelah di akhir ceritakan, Nabi Khidir atau Khidir berkata bahwa kenapa saya melakukan itu? Karena apa? Karena wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini wa kana abuhuma shalihan. Ya, fil madinati wa kana abuhuma shalihan. Nah, ini ayatnya para ulama menafsirkan seperti ini, bahwa dinding bangunan atau rumah yang mau rubuh itu milik dua anak kecil di kota, yatim, dua-duanya yatim, berarti orang tuanya meninggal kan gitu. Dan di bawahnya itu ada kanzul lahum, ada harta mereka. Jadi seakan Khidir itu digiring ke situ untuk memperbaiki itu, karena apa? Wa kana abuhuma sholihah, karena orang tuanya itu orang soleh. Nah, jadi kata para ulama, kalau kita ingin anak kita dijaga oleh Allah dan sebagainya, yang penting kita didik pertama untuk mendidik anak kita ada diri kita dulu. Kita jadi orang soleh dulu. Kalau yang belum menikah cari pasangan yang solihah, istri cari pasangan yang soleh. Yang jomblo-jomblo kalau ada di sini, mumpung belum terlambat ya. Yang sudah terlanjur ya maaf, itu takdir Anda. Ya insya Allah ada perbaikan ya. Di situ ada kata wakana abuhuma sholihah. Orang tua anak itu soleh. Para ulama mengatakan ini
anak itu dijaga oleh Allah melalui Nabi Khidir seperti diutus untuk memperbaiki bangunan itu bi barokati sholahi walidayhi atau abihima gitu ya, karena keberkahan kesolehan orang tua tadi. Padahal ditinggal yatim dan sebagainya. Makanya tidak cukup orang tua meninggalkan harta warisan kepada anak begitu saja, tidak. Tapi kita ingin anak kita baik, dijaga oleh Allah, kita soleh dulu. Walaupun Anda masih bujang, gadis, belum nikah, dimulai soleh dulu. Salah satu harapannya nanti keturunan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ulama mengatakan itu kakek yang ketujuh yang abuhuma sholihah itu. Makanya di Indonesia terkenal punya harta 7 turunan, nggak habis. 7 itu memang dari Arab udah ada seperti itu, 7 turunan dan sebagainya. Karena para ulama tafsir mengatakan itu kakek yang ketujuh. Nah, berkaitan dengan ini makanya seorang tabi'in mulia, seorang ahli fikih dari kalangan tabi'in yang bernama Sa'id bin Musayyib atau Musayyab itu pernah mengatakan kepada anaknya, la azidanna fi sholati, saya akan nambah banyak sholatku, sholat sunnah maksudnya ya. Nah, saya akan memperbanyak sholatku agar apa? Roja'a an uhfadha fika, dengan harapan Allah akan menjaga kamu. Lalu dia membaca ayat tadi itu, wa kana abuhuma sholihah. Nah, jadi makanya di Indonesia ini nggak tahu kalau di Raihan ya, di kampung biasanya ibu-ibu itu, orang tua itu punya amalan. Ini terserah sepakat atau tidak. Ini punya tirakat orang tua kami itu biasanya gitu ya. Ada anak yang kedua tiap hari dibacain surat Fatihah 100 kali dan sebagainya, tawasul bil amal soleh, kan boleh itu. Nah, karena memang dulu ada seperti itu. Nah, jadi Sa'id bin Musayyab ini seorang tabi'in mulia, dia bilang la azidanna fi sholati roja'a an uhfadha fi, aku akan menambah sholatku lebih banyak lagi dengan harapan Allah menjaga kamu karena sholatku semakin banyak itu. Lalu dia membaca ayat tadi, wa kana abuhuma sholihah. Makanya orang-orang tua dulu biasanya punya amalan, mau puasa, wirid, apa-apa dengan harapan anak saya ini dijaga, anak ini seperti itu. Nah, jadi ada seorang cerita di tempat kami, ada orang tuanya itu rajin puasa Senin Kemis dan sebagainya, anaknya dapat beasiswa di mana dan sebagainya kemana. Jadi ada koneksi ya. Anak itu tidak lepas dari orang tua juga, koneksi. Orang tuanya kalau bahasa kampung kita tirakat lah, di sini nggak tahu bahasanya apa. Anak ibadah seperti itu yang tidak bertentangan dengan syariat tentu. Dan ini hal yang umum, hal yang berlaku bahkan dari dulu pun ada seperti itu. Nah, ayatnya tadi itu, wa kana abuhuma sholihah. Ayahnya, orang tuanya ada orang soleh, bahkan keturunan ketujuh. Nah, dan ini tentu lagi-lagi berangkat dari orang tua dan guru pun seperti itu. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabat, innama ana lakum bimanzilatil walid liwaladihi wa 'allimukum idza ataitumul ghaita fala tastaqbiluha wala tastadbiru ya. Jadi fala tastadbilu qiblata wala tastadbiruha. Beliau bersabda kepada para sahabat, saya ini bagi kalian ibarat atau seperti seorang ayah kepada anaknya. Makin keras ya, saya harus lebih keras lagi ya. Saya ini bagi kalian seperti seorang ayah bagi anaknya. Aku mengajarkan kalian kalau buang air besar jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi dan sebagainya. Nah itu. Nah, di sini Rasulullah mengajarkan bahwa beliau mengajarkan para sahabat. Sisi lain beliau mengatakan saya ini seperti ayah kepada anaknya. Nah, jadi kita ini bapak ibu atau saudara-saudara semua sebagai guru melihat anak didik itu jangan melihat sebagai murid saja, tapi kata Rasulullah tadi seperti ayah terhadap anaknya ya, ayah terhadap anaknya. Kata Imam Ghazali dalam salah kitabnya seperti itu, seorang pendidik melihat muridnya mengikuti Rasulullah tadi, bimanzilatil walid liwaladihi, seperti seorang ayah kepada anaknya. Jadi kalaupun kita, walaupun kita maaf misalnya digaji lah mudahnya ya, itu sebagai kompensasi dari usaha kita. Tapi sisi lain ketika mengajar ada unsur tadi itu, bahwa kita memandang mereka ini seperti anak-anak kita. Kita tidak ingin anak-anak kita melakukan hal negatif atau terjerumus hal yang negatif seperti itu, atau kita ingin anak kita sukses dan sebagainya. Ketika melihat anak didik pun seperti itu, seperti anak kita sendiri ya. Makanya para ulama kemudian mencontohkan bahwa dalam mendidik atau mengajar itu ada beberapa wasail ya, ada sarana. Yang pertama misalnya at-tarbiyah bil qudwah.
ada mendidik anak itu dengan tauladan. Nah, teladan. Jadi seorang guru itu ataupun orang tua tidak cukup ketika mengajar menyampaikan materi saja, menyampaikan pelajaran saja. Tetapi ketika kita mengatakan kita mendidik bukan mengajar, berarti ada unsur kita sebagai tauladan. Makanya kalau di Timur Tengah sana biasanya membedakan antara tarbiyah dan ta'lim ya. Ada Kementerian Wizaratul Tarbiyah wa Ta'lim, Kementerian Pendidikan dan Pengajaran kalau bisa atau apa. Nah, karena tarbiyah itu memang lebih mencakup. Tarbiyah bukan sekedar menyampaikan informasi, materi, mata kuliah atau pelajaran, tapi tarbiyah lebih syamil, lebih mencakup berbagai hal, diantaranya guru menjadi tauladan tadi itu. Makanya kalau saudara-saudara semuanya, saudara-saudari dan bapak ibu semuanya mengikuti istilah tarbiyah ini, ada murabbi dan sebagainya. Nah, itu dulu kan tradisi kalau di sini ada namanya thariqat ya, tasawuf. Itu kan ada mursyid, ada murabbi dan tarbiyah. Ini terlepas dari setuju atau tidak masalah ini ya. Tapi karena memang seorang murabbi itu mendidik, yang dididiknya itu bukan mengajarkan ini tapi diarahkan dan sebagainya, menjadi tauladan dan sebagainya. Itulah tarbiyah seperti itu. Beda dengan taklim. Misalnya guru ngajar matematika, ya sudah matematika saja, bahasa Indonesia dan sebagainya. Nah, kalau tarbiyah ada namanya tarbiyah bil qudwah tadi. Seorang guru menjadi teladan bagi muridnya. Begitu pula orang tuanya menjadi teladan bagi anaknya. Nah, jadi problem kan banyak di kita, orang tua tidak sadar ya, menjadi teladan anaknya tidak sadar, atau bahkan guru. Ketika ada tamu datang bilang, "Nak, bilang ayah nggak ada." Nah, itu kan ngajari bohong tanpa sadar, kan gitu ya. Nah, bilang atau ada orang nelpon orang tuanya terus saya pernah dengar orang ditelepon nggak diangkat-angkat, setelah ngangkat bilang, "Tadi saya sedang sholat, saya dikira agak lama, padahal dari tadi dia main HP dan sebagainya." Anaknya yang lihat. Nah, ini kan mengajari anak dengan tauladan tanpa sadar. Nah, dan ini banyak terjadi mungkin di antara kita ya, di antara kita. Dan ini dicontohkan juga oleh seorang sahabat perempuan, ibunya Anas bin Malik, luar biasa. Pernah Rasulullah memerintahkan Anas bin Malik untuk menyampaikan satu pesan. Nah, lalu ke rumah dulu, mampir ke rumah ibunya, ditanya, "Kamu dari mana?" "Dari tempat Rasulullah SAW, dan saya dapat pesan dari beliau untuk menyampaikan ke seseorang." "Apa pesan beliau?" Kata Anas bin Malik, "Hadza sirrun min Rasul." "Ini rahasia." Nah, kata ibunya, "Kalau rahasia Rasulullah jangan sampaikan ke siapapun." Nah, kalau kita sebagai orang tua mungkin marah ya, anak ke orang tua kok rahasia-rahasia segala. Nah, kan gitu ya. Nah, kita merasa sangat dekat, bahkan dia jadi satu daging, darah daging kita, dia punya rahasia, kita tidak terima, tersinggung. Masa sama ibu sampai ada rahasia segala? Ibunya marah. Sebenarnya gitu umumnya ya. Nah, ini yang diajarkan oleh seorang sahabat perempuan tadi, seperti ketika ada itu memang rahasia, tidak boleh tidak boleh sampaikan ke siapa saja, bahkan ke ibunya pun jangan disampaikan. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa kita menghormati privasi anak kita. Nah, walaupun tentu dalam batasan-batasan tertentu kita boleh intervensi ya, selama itu membahayakan atau kurang bagus. Nah, jadi ada namanya tarbiyah bil qudwah, mendidik anak dengan teladan. Nah, teladan ini yang agak berat, karena ketika seseorang menjadi teladan berarti dia mau tidak bisa latah hidupnya. Sembarangan, misalnya sekarang lagi rame TikTok, orang tua nggak mau ketinggalan, ya anaknya ikut-ikut kan begitu. Dan saya pernah pengalaman, ada seorang teman di Mesir itu menjadi pegawai di KBRI, kedutaan besar ya. Dia cerita bahwa anaknya itu kadang anak kecil tidak sadar, orang tua itu kan sibuk ya, berangkat pagi pulang sore dan sebagainya dari rumah. Nah, ketika hari di sana libur Jumat Sabtu ya, di sini Sabtu Minggu mungkin ya, Sabtu Ahad. Ketika Sabtu Ahad itu kan orang tua biasa kerja capek, nah dia istirahat di rumah total, nonton TV, main HP dan sebagainya. Anaknya ikut-ikutan. Ketika disuruh belajar sama ibunya, ayah tiap hari aja terus gitu main-main terus. Dia nggak tahu bahwa orang tuanya di 5 hari itu luar biasa sibuknya, kerja kesana kemari. Tapi yang dia tiru, yang dia lihat itu, orang tuanya yang dia lihat main HP terus, yang dia lihat nonton TV terus. Padahal itu ketika waktu libur saja. Tapi anak nggak ngeliat itu.
Ada juga seorang pegawai cerita, dia ini kan ketika pulang kantor akan melepas sepatunya depan pintu dan tidak tinggalkan, nanti ibunya yang naruh di rak. Kalau anaknya datang, enggak, ibunya nyuruh taruh di rak gitu. Suatu ketika anaknya naruh dan tidak ditaruh di rak, dimarah sama ibunya. Kata anaknya, ayah aja gitu kok, ayah aja nggak mau naruh di rak. Padahal ayah itu kan ada ibunya yang naruh, kalau dia kan enggak gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa anak itu sangat menjadikan orang tua, bahkan guru mungkin ya, itu seperti ya toladan tadi itu. Orang yang dia lihat itu kita ini, dan kadang kita tidak sadar. Nah, kita tidak sadar, kadang kita melakukan hal-hal itu dengan latah saja, dengan bil afawiyah kata orang Arab, nggak sadar, ketawa terbahak-bahak atau apa, hal-hal yang tidak sopan. Dan ini saya perhatikan di beberapa sekolah ya, di beberapa tempat pendidikan, ada guru-guru itu kalau di sekolah begitu rapi dan ini, tapi ketika keluar luar biasa bebasnya. Maaf, yang ada sekolah agama ketika di sekolah pakai jilbab, pakaian rapi lah gitu, bagus ya. Tapi ketika sudah tidak di sekolah, dia pakainya jauh dari itu. Kadang ada yang pakai maaf pendek dan sebagainya. Nah, ini kan tidak pas ya. Karena anak itu kadang murid tidak melihat guru ketika di kelas saja, tapi ketika di luar pun dilihat. Nah, jadi ketika kita sudah memposisikan diri kita sebagai pendidik, ya konsekuensi kita tidak bisa membatasi interaksi kita, posisi kita sebagai guru di kelas saja, tapi di luar pun kita mau tidak mau akan menjadi sorotan dari para murid tentunya, khususnya gitu ya, atau orang-orang sekitar kita. Jadi kalau saudara-saudari semua ini atau orang tua ketika ada anaknya yang nggak benar dan sebagainya, ya kita koreksi diri kita dulu. Kalau anak kita misalnya kurang bisa diarahkan, nah, kita koreksi kita dulu bagaimana dan sebagainya, apa masa lalu kita punya hal yang kesana dan sebagainya, banyak doa di situ. Nah, jadi satu hal yang penting juga di sini adalah, atau yang penting tadi ya, kita mendidik dengan kudwah tadi, dengan apa? Tauladan. Nah, kemudian ada tarbiyah bin nasihah, kita mendidik anak atau anak didik dengan nasihat, itu tidak bisa lepas ya. Nah, ini yang penting. Yang saya pernah baca, pernah dengar, anak kecil itu jangan dilarang. Jadi jangan katakan jangan kepada anak kecil, karena akan membatasi kreativitas dia. Katanya seperti itu. Jadi anak kecil itu mau melakukan apa saja silahkan, karena memang dia secara hukum dan sebagainya belum dibatasi. Nah, padahal tidak bisa seperti itu. Anak kecil dari kecil harus sudah dilatih, diarahkan ke hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang buruk. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi pernah beliau, ada seorang wanita sahabat perempuan ditinggal wafat oleh suaminya jihad, meninggal, lalu dia menjanda punya anak kecil, lalu dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Salamah, kalau tahu Ummu Salamah ya, suaminya Abu Salamah. Nah, ketika menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia masih punya anak kecil. Nah, Rasulullah pernah makan dengan putranya yang namanya Umar ya, makan bareng, dan putranya masih kecil. Nah, ketika makan tangannya kemana-mana, ya tisu tangannya padahal makan satu nampan dulu kan seperti ini bareng, tangannya kemana-mana, dan dia masih kecil. Kalau dia maklum namanya anak kecil kan gitu ya. Nah, tapi Rasulullah berpesan kepada anak tersebut, ya ghulam, samillah, bacalah bismillah dulu, wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Nah, ini kan mengajari bismillah, makan dengan tangan kananmu dan makanlah yang dekat dengan kamu, yang sopan. Nah, ini kan menunjukkan bahwa walaupun masih kecil, masih masa-masa belum balik mumayyiz, dia umur 5 tahun 6 tahun, itu tetap harus diarahkan. Kalau dia melakukan hal yang tidak benar, tetap harus dikoreksi gitu ya. Cuman caranya yang lembut tentunya. Saya dengar metode pendidikan sekarang tidak seperti itu, membuat anak lebih pede, lebih kreatif. Katanya jangan katakan jangan, biarkan mereka mengetahui sendiri nanti. Nah, ini tidak sejalan dengan yang diajarkan atau dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga pernah kejadian cucu beliau Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, ketika suatu hari Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu ini pernah mengambil kurma, ada kurma sedekah
di tempat pengumpulan kurma sedekah, lalu dia ambil, dia makan, mau dia makan masukkan mulut, sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung dicegah menggunakan bahasa Arab gitu ya. Terus disuruh dibuang dan dikatakan bahwa alam ta'alam annana la na'kul as-sadaqah, tidakkah engkau tahu bahwa kita ini nggak makan sedekah? Ini keluarga alu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan nggak makan sedekah ya. Rasulullah, keluarga beliau, Ahlul Bait tidak makan sedekah, makanya yang beliau boleh makan adalah hadiah, pemberian. Kalau sedekah tidak. Nah, kalau kita kan beda, ada sedekah rebutan gitu ya, ada zakat rebutan. Kalau Rasulullah dan keluarga beliau tidak boleh makan sedekah. Nah, ini Hasan bin Ali ini ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau masih umur 7 sampai 8 tahun. Berarti kejadian itu mungkin masih umur 6 atau 5 tahun, masih kecil. Nah, tapi ketika melakukan hal yang tidak pas oleh Rasulullah pun dilarang dan diarahkan dan diberitahu sebabnya. Nah, jadi anak kecil walaupun dari kecil tetap harus diberitahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, bukan dibiarkan begitu saja. Nah, tentu dengan cara yang pas. Nah, jadi ada tarbiyah bil nasihat tadi atau bil mau'izah tadi seperti itu. Nah, ada seorang orang tua tetap harus selain menjadi tauladan juga memberitahu. Nah, problemnya kalau orang tua menasihati anak tapi dia tidak bisa jadi tauladan, ini kan repot ya. Orang tuanya atau gurunya perilakunya tidak benar terus menasihati anaknya, ini kan repot. Anaknya gimana bisa percaya? Anak biasanya kurang bisa percaya ketika melihat kita tidak berperilaku sesuai dengan nasihat kita. Kemudian ada nasihat atau tarbiyah bil mulahadzah atau bil muraqabah. Seorang tua itu atau guru selain menjadi tauladan, menasihati juga kadang tetap terus mengawasi anak didiknya. Nah, tidak bisa dilepaskan begitu saja. Bukan berarti kita tidak memberikan mereka space untuk hidup. Nah, katanya anak-anak sekarang kan give me space, beri saya jarak, jangan diawasi terus. Nah, yang pasti kita mengawasinya bukan dengan yang over atau terlalu mengekang, tidak, tapi tetap ada pengawasan, ada mulahadzah di situ. Nah, kalau ada yang tidak pas diarahkan, ya seperti tadi itu, ketika ada anak yang makan atau sesuatu yang tidak boleh, tetap dilarang. Nah, kemudian ada at-tarbiyah bil uqubah, ada mendidik dengan sanksi, hukuman. Jadi memang kadang-kadang ketika anak melakukan hal yang sudah buruk, tidak bisa disehati, kadang perlu dihukum. Nah, hukuman ini tentu disesuaikan dengan kondisi. Dan hukuman ini tujuannya bukan menyakiti ya, tapi litakdib. Untuk apa? Takdib, mendidik, mengarahkan adab mereka. Makanya di sini guru harus sadar kembali posisi mereka ini seperti walid li waladihi, bagaikan ayah kepada anaknya, bukan sekedar guru kepada muridnya. Nah, ketika anak kepada ayahnya kan kita bisa tahulah kita punya anak, bagaimana caranya. Nah, ini dicontohkan juga dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perlu ada sanksi ini. Nah, salah satunya itu ketika Rasulullah bersabda apa? Muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak kalian sholat ketika mereka umur berapa? 7 tahun. Wadribu alaihinna atau alaiha wahum asyra sinin. Dan pukul mereka kalau mereka nggak mau sholat ketika umur 10 tahun. Berarti ada sanksi di situ kadang-kadang ya. Ada sanksi ketika mereka melanggar apa yang kita arahkan dan sebagainya. Nah, sanksi ini perlu kita ingat juga, sanksi bukan tujuan. Sanksi itu bukan tujuan. Memukul itu wadribu alaiha ini memukul bukan tujuan. Nah, jadi tujuannya ada mereka jerah, tidak melakukan lagi. Nah, ini kita bisa cari cara-cara apapun selama bisa membuat mereka lebih baik. Nah, salah satu caranya adalah sanksi tadi itu. Sanksi berupa macam-macam, bisa mukul dan sebagainya, yang penting tidak melebihi hal yang wajar. Nanti bisa kena undang-undang perlindungan anak kecil, kan bahaya juga. Nah, kemudian ada juga tarbiyah bil jaizah, mendidik anak dengan memberikan penghargaan, apresiasi. Kalau mereka berprestasi ya diberi apresiasi dan sebagainya. Nah, di sekolah ini saya yakin ada seperti itu ya, ada apresiasi dan sebagainya. Nah, dan ini kadang-kadang memotivasi mereka untuk melakukan kebaikan. Nah, tapi ada kasus, ini ada kasus dan terjadi di salah satu sekolah bonafit, tidak di sini. Ini teman saya ngadu, anaknya sekolah di sana, bukan di Lampung ya, di luar Lampung.
Sekolah itu ingin melatih anak muridnya untuk rajin menabung. Rajin menabung. Akhirnya mereka memang ada menabungnya, saling rajin menabung, sekolah yang menampung dan sebagainya. Dan seminggu tuh kadang ada yang 5 juta, 4 juta, luar biasa. Lalu di akhir semester diumumkan penghargaan terhadap yang tabungannya lebih besar, itu kadang lebih luar biasa dibanding dengan anak yang berprestasi. Ini kan repot. Jadi seakan-akan ada persaingan antar mereka untuk kaya antar orang tuanya. Jadi ada yang menabung sampai seminggu 5 juta, sebulan sekian. Alasannya kata pihak sekolah melatih anak untuk rajin menabung. Tapi nggak pas juga, kan gitu ya? Nggak pas seperti ini. Nah, tujuan yang baik tapi sarananya nggak benar. Al-ghayah la tubarirul wasilah, katakan mereka. Tujuan itu nggak bisa membenarkan wasilahnya nggak benar. Ketika di akhir semester atau akhir triwulan, itu penghargaan terhadap yang menanggung lebih besar, lebih paling besar itu lebih tinggi daripada yang berprestasi, dan itu besar-besaran. Jadi kemudian di samping itu juga kadang sekolah memanfaatkan untuk dipakai untuk modal dan sebagainya, ada tujuan di situ. Menurut saya ini perlu dihindari ya. Jadi kadang-kadang membiasakan mereka dengan cara yang tujuan yang baik, tapi cara juga harus yang baik. Seperti tadi ini, ingin mereka rajin menabung dan sebagainya. Kemudian terkait tanggung jawab kita ya, pendidik, baik orang tua maupun guru, ketika mendidik anak didik, yang salah satu atau hal terpenting yang harus kita tanamkan adalah keimanan tentunya ya. Jadi ada mas'uliyah tarbiyah imaniyah itu. Saya yakin di Royhan ini tidak luput lah ya, pendidikan keimanan kepada anak. Nah, ini diajarkan Rasulullah SAW pada para sahabat yang masih muda-muda. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, juga ada sahabat lain. Misalnya ketika beliau ini kan Rasulullah meninggal, dia umur 12-an tahun, 13-12. Jadi ketika bersama Rasulullah dinasihati paling umur 10 atau berapa, belum baligh lah ya. Dikatakan ihfazillah ya ghulam, saya mengajarkan kamu kalimat ihfazillah yahfazuka, jagalah Allah, jagalah hak-hak Allah maka Allah menjagamu dan sebagainya. Itu kan sudah hafal gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa tarbiyah imaniyah ini harus selalu kita tanamkan pada anak-anak kita. Baik termasuk juga ibadah. Di sini ada ibadah zuhur bersama gitu ya. Zuhur bersama, sholat duha bersama kadang-kadang ada gitu ya. Nah, ini luar biasa, itu bagus. Nah, kadang ada hal-hal yang sebenarnya tidak wajib, tapi dalam rangka mendidik anak itu menjadi tidak masalah diwajibkan oleh pihak sekolah. Seperti sholat duha, puasa Senin Kamis itu tidak wajib aslinya. Tidak wajib, tapi kadang sekolah atau guru atau seorang mursyid pendidik mewajibkan pada muridnya dalam rangka mendidik, tidak masalah, tidak apa-apa, agar mereka terbiasa dan menjadi terdidik. Ini kalau di Indonesia saya lihat luar biasa, bahkan kalah di Mesir, kalah di sana. Saya punya teman anaknya sekolah di sekolah Mesir, itu tidak ada bareng-bareng sholat duha atau sholat duhur berjamaah, tidak ada arah ke sana walaupun masih SD. Nah, jadi cerita anaknya, ditanya ada sekolah ini, enggak ada, anak-anak yang mau sholat ya enggak gitu. Ternyata di Indonesia luar biasa, lebih tertata. Tapi setelah saya beritahu ini, jangan terus nggak ada di sholat jamaah di sini ya. Saya sekedar informasi bahwa di Indonesia saya perhatikan, di sana ada sekolah SIK ya, sekolah Indonesia Kairo, orang-orang Indonesia khusus yang mau sekolah di situ, itu ada seperti itu, sholat duhur bareng-bareng, nanti sholat duha ada bareng-bareng, dilatih gitu. Nah, ini bagus sekali, dan saya pikir satu kelebihan sistem pendidikan kita dibanding dengan pendidikan di tempat lain, bahkan di Mesir itu sendiri. Pembiasaan, karena pendidikan itu lebih kepada pembiasaan tadi ya. Nah, seperti kita melatih anak kita sholat itu kan, coba dari 7 tahun 7 tahun masih itu batas mumayyiz kalau dalam fikih itu ya, batas awal anak mumayyiz itu 7 tahun, baliknya anak laki-laki kan 15-an tahun gitu. 10 tahun baru boleh dikasih sanksi. Jadi membiasakan sholat aja dari 7 sampai 10, berapa tahun itu? 3 tahun, itu kan lama. Nah, jadi tidak langsung kita wajibkan saat itu kita hukum, enggak, tapi ada pembiasaan, dan itu tidak bisa kecuali dari kecil. Nah, jadi di sekolah di Royhan misalnya, ini kalau SMP itu kan belum balik ya. Nah, SMP itu kelas 3-nya 12 tahun, yang laki-laki umumnya belum balik di situ. Nah, itu dibiasakan, tidak masalah, dan memang harus seperti itu. Namanya pendidikan harus ada pembiasaan. Ibadah tadi ya, dan para ulama mengatakan berdasarkan hadis tadi, wadribu alaihinna, pukullah mereka kalau mereka nggak mau sholat dan sebagainya.
ini juga dikiaskan ke ibadah-ibadah atau ajaran-ajaran Islam yang lain. Jadi anak dari kecil sudah dilatih puasa, anak dari kecil sudah dilatih untuk maaf kalau laki-laki perempuan menutup auratnya dan sebagainya, itu sudah dilatih dari kecil ya. Tapi yang penting setelah umur tadi tuh 7, 10, kalau masih kecil banget ya nggak usah lah ya. Masih kecil 5 tahun kita paksa pakai jilbab, pakai cadar, ya kasihan mereka. Nanti kalau udah 7 tahun ke atas dilatih situ, nanti 10 tahun kita ketatkan gitu ya. Nah, karena memang ini dalam rangka melatih itu. Dan para ulama mengatakan sholat yang disebut Rasulullah SAW itu salah satu contoh saja. Contoh bahwa dalam ajaran Islam yang wajib-wajib seperti itu harus sudah dimulai umur 7 tahun dilatihnya. Nah, begitu pula hal-hal yang dilarang, yang diharamkan juga sudah dilatih dari kecil. Nah, kemudian ada ini sudah mau habis, saya lanjutkan ya. Ada tarbiyah nafsiyah, pendidikan kejiwaan, psikologinya. Nah, ini penting ya. Orang tua, guru itu saya dengar di Indonesia harus ada mata kuliah psikologi ya. Untuk menjadi guru itu kan ada mata kuliah itu, di tarbiyah dan sebagainya. Dan ini penting, sangat penting karena kita sudah tahu semua ya, mental anak itu terbangun dari kecil itu. Dari kecil. Di Indonesia yang saya lihat, orang tua sangat biasa melatih atau menjadikan anaknya itu menjadi penakut, kan gitu ya. Kita orang tua kadang nggak sabar, anaknya biar nggak kesana-kesana dibilang awas ada hantu, ada mak lampir, ada apa, padahal nggak ada apa-apa. Akhirnya jadi penakut, kan gitu ya. Nah, jadi sering orang tua karena nggak sabar biar anaknya kemana-mana ditakut-takutin. Biasanya ibu-ibu yang nggak sabar seperti ini. Nah, jangan kesana nanti ada hantu, ada apa dan sebagainya. Jadi anak-anak jadi para penakut. Kalau saudara atau hadirin semuanya ke Mesir, tidak ada seperti itu. Anak-anak kecil tuh berani-berani, bahkan kadang tidak sopan juga. Jadi mereka berani, mentalnya kuat-kuat besar. Tidak biasa ditakut-takutin dan sebagainya. Jadi ini salah satu pendidikan mental ya, pendidikan kejiwaan. Nah, di Indonesia sering bully. Nah, saya dengar ada pembulian, ini kan merusak percayaan diri anak. Nah, jadi orang tua dan guru harus membangun itu mental. Bahkan para ulama, para tokoh ya, Pak Kores pernah bilang kesuksesan orang itu biasanya kecerdasan emosionalnya itu lebih dominan. Jadi kecerdasan emosional orang itu lebih dominan membuat dia sukses 70% dibanding kecerdasan intelektual. IQ dengan IQ itu lebih kuat di emosional itu. Dia percaya diri, dia berani dan sebagainya, itu lebih mendukung orang untuk sukses dibanding sekedar cerdas. Ini makanya pendidik harus sadar di situ. Jadi jangan mudah membuli anak kalau dia nggak bisa atau bagaimana melakukan kesalahan. Bagaimana memperbaiki kesalahan dia tapi tetap menjaga psikologi dia, tidak menjatuhkan. Nah, ini Rasulullah SAW mencontohkan ya, Anas bin Malik ini sahabat mulia yang oleh ibunya ketika Rasulullah ke Madinah, ibunya kan membawa dia umur 10 tahun diserahkan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini jadikan anakku khodim kamu. Khodim ini kan bukan budak, khodim ini bukan pembantu juga. Jadi khodim, khidmah, membantu tapi tidak dibayar. Nah, kalau pembantu itu kan ajir ya, ijarah, ada akad bayar membayar. Dia mengkhidmah Rasulullah SAW. Nah, Anas bin Malik bercerita, Rasulullah tidak pernah memarahi saya, tidak pernah menegur saya dan sebagainya. Nah, dan sebagainya. Karena memang anaknya bagus dan Rasulullah juga dengan contoh beliau, dia mudah ngikut gitu ya. Dan tidak pernah dijatuhkan mentalnya. Bahkan kalau kita baca sirah Nabi itu kan, para sahabat yang masih muda-muda diangkat jadi dengan posisi-posisi tertentu. Usama bin Zaid menjadi panglima umur 16-an tahun. Ini anak SMA kelas 1 atau kelas berapa? Kelas 2 ya. Sudah jadi panglima perang, memimpin para tokoh. Sayyidina Ali ketika hijrah itu umur-umur paling 17 tahun atau berapa tahun. Nah, jadi mereka dilatih mentalnya salah satu dengan diberi tanggung jawab yang membangun kepercayaan diri mereka. Anak-anak SMP ini jangan karena ibu-ibu, bapak-bapak sayang kepada mereka lalu mereka dimanja total, tidak pernah diberi tanggung jawab. Itu nggak benar juga. Kadang mereka harus kasih tanggung jawab, dikasih tugas apa, biar membangun mental mereka. Nanti percaya diri. Disuruh apa, kadang disuruh nganterin surat kepada pejabat siapa gitu ya, atau dilatih untuk apa. Itu membangun mental mereka. Dan kalau yang kita ngikuti di Jepang ya, pernah ngikuti video pendidikan di Jepang, dari kecil kan mereka bahkan sekolah tidak ada tukang bersihnya kan gitu ya.
di sekolah gitu. Di sini ada lah tukang bersihnya, karena anak-anaknya kasihan kalau suruh bersih di sini kan gitu. Kan gitu terkenalnya. Kalau di Jepang kan terkenal itu. Di sekolah tidak ada penjaga tukang bersih, anak-anak yang suruh bersih dan sebagainya. Itu katanya membangun mental mereka dan mereka bisa bertanggung jawab terhadap diri mereka, lingkungan mereka dan sebagainya. Walaupun di sini ada tukang bersih misalnya, kadang anak perlu dilatih juga, diikutkan, dilibatkan, biar mereka tidak sembarangan buang sampah dan sebagainya, kan gitu ya. Nah, ini saya teori saja. Saya teorinya saudara semua yang melakukan. Kan saya sudah bilang tadi kepada ustadz-ustadz yang jemput tadi, saya ini bukan pendidik dan belum punya anak, jadi nanti saya sampaikan teori. Saya mudah, Anda yang sulit gitu ya. jadi mudahnya seperti itu, bahwa ada namanya tarbiyah nafsiyah tadi, pendidikan kejiwaan atau mental yang membuat anak itu percaya diri, tidak pemalu. Malu diperintahkan, tapi bukan pemalu. Antara haya dengan khojul itu beda ya. Nah, kita kan haya itu malu, kita emang harus malu melakukan keburukan, malu melakukan maksiat, tapi bukan khojul. Khojul itu malu-malu kucing bahasa Indonesia. Pemalu, suruh maju nggak berani, malu alasannya dan sebagainya. Ini nggak bagus. Nah, pendidik harus melatih anaknya pede dan sebagainya, dan menghilangkan rasa malu yang khojul tadi itu, yang bukan haya tadi. Nah, di Indonesia kan bahasa kadang kurang detail ya. Antara malu ini dengan malu ini sama, pemalu. Nah, padahal kita diperintahkan jadi orang yang malu. Illam tastahi fasna masyita. Kalau kamu nggak malu, lakukan saja apa yang kamu mau. Mau melakukan kejahatan dan sebagainya, kan nggak malu dia. Nah, ini malu yang dilarang. Tapi ada malu yang maksudnya malu yang diperintahkan, Tapi ada malu yang tidak dianjurkan, yaitu khojul itu. Disuruh maju nggak berani katanya malu, disuruh apa malu, ngomong malu. Nah, ini kan ini malu Indonesia, malu yang apa? Ini malu yang tidak benar. Nah, kita harus coba anak hilangkan rasa itu, membuat mereka pede. Dilatih pede untuk menyampaikan pendapat dan sebagainya. Nah, ini tanggung jawab orang tua dan guru adalah melatih mental anak-anaknya. Kemudian ada juga tarbiyah jismiyah, pendidikan fisik badan. Ini ya terakhir ya mungkin karena sudah habis waktunya. Nah, seorang guru, orang tua itu wajib menjaga kesehatan atau memperhatikan kesehatan anak didiknya. Di antaranya adalah dengan makan ya. Makannya tidak boleh makanan yang tidak baik. Kita informasi yang pernah saya dengar, pandemi ini kan salah satu sebabnya karena makan sembarangan ya. Makan apa katanya? Kelelawar katanya kan gitu. Nah, jadi orang tua dan guru memperhatikan anaknya dari sisi kesehatan, dari makanannya, dari istirahatnya, dari olahraga dan sebagainya. Ini saya kira sudah ada program di sini. Nah, kemudian ada tarbiyah akliyah, pendidikan otaknya. Nah, ini otak ini penting. Tadi nggak jadi terakhir ya karena masih ada. Pendidikan otak ini tentu dengan diberi materi-materi mata pelajaran yang melatih otak mereka. Dihindarkan dari atau dijaga dari makanan-makanan atau obat-obat yang merusak akal otak. Nah, itu orang tua dan guru bertanggung jawab. Ada nanti tarbiyah ijtimaiyah, pendidikan sosial. Nah, anak dilatih atau anak didik dilatih bagaimana mereka bisa hidup bersosial dengan baik. Nah, jadi dilatih berorganisasi, dilatih peduli dengan sesama. Tadi ya, ketika orang tua melihat orang miskin, anak dikasih duit suruh ngasihkan ke mereka. Nah, jadi ini yang kadang yang kadang luput ya, saya sampaikan karena beberapa orang ngadu yang luput dari model-model sekolah yang diasramakan, boarding school. Ini maaf ya, bukan kritik, tapi yang luput dari seperti itu. Ada seorang ibu, dia anaknya disekolahkan seperti itu, terus dia bilang anak saya kok cuek sekali sama pekerjaan rumah, cuek sekali dengan orang sekitarnya. Saya kecewa dengan sekolah model boarding school, kata dia gitu. Nah, ini yang perlu kita koreksi. Kalau saya dulu, kita kan umumnya kita dulu tidak ada boarding schoolan ya, ketika SD ya, kita di rumah sekolah, pulang lihat orang tua kerja capek kita bantu, jadi kita tahu nyari duit itu susah, kerja itu capek. Ini kita tidak sembarangan pakai duit kan gitu ya. Diajak kita ke kebun nyari kayu dan sebagainya. Nah, ini ada kelebihan, ada kekurangan. Kata beberapa pihak, kekurangan boarding school itu kadang membentuk anak itu ngejar di kecerdasan mental, kerjaan otak saja, sedangkan mentalnya kurang atau secara pedulian sosialnya tidak terbangun. Nah, ini kadang-kadang menjadi tanggung jawab kita, menjadi PR kita.
walaupun di boarding school atau di program seperti ini, bagaimana anak-anak tetap pendidikan sosialnya atau kesadaran sosialnya terbangun, ya, peduli dengan saudaranya, peduli dengan lingkungan dan sebagainya. Ini menjadi tanggung jawab kita semua, karena ada beberapa yang mengeluhkan seperti itu. Ada beberapa mengeluhkan model-model boarding school ternyata membuat anak secara mental atau secara sosial kurang bagus. Nah, ini menurut saya perlu kita tepis, tapi dengan kita buktikan bahwa ternyata tidak seperti itu. Nah, tidak seperti itu dengan cara apa ya? Kita perbaiki, kan gitu ya. Kita perbaiki kalau memang ada kekurangan di tempat kita. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini, walaupun mungkin terlalu melebar atau tidak fokus, ya tidak masalah mungkin, karena waktunya sudah habis. Saya cukupkan, tutup atau bagaimana biasanya? Oh, ada diskusi ya? Ini yang sesi paling sulit bagi saya. Karena yang saya hadapi orang-orang bukan sembarangan ya. Kita buka sesi diskusi. Silakan kalau ada yang mau menyampaikan atau mengoreksi apa yang saya sampaikan. Silakan.